Pernahkah kamu membayangkan sedang berjalan saat malam mulai turun, langit mulai gelap, jalanan mulai sepi, lalu di atasmu ada sesuatu yang melintas. Bukan burung, tapi sosok hitam besar yang terbang sambil menatapmu dengan tatapan seperti predator yang sedang memburu mangsanya. Kalau kalian penasaran seperti apa sosok ini, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor lainnya dari Miska Sarah. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu sosok urban legend di Indonesia. Namanya adalah Songko. Sosok ini dikenal bukan hanya karena penampilannya yang menyeramkan, tetapi juga karena cerita-cerita yang menyertainya berbeda dari kisah hantu pada umumnya. Kalau kebanyakan makhluk gaib hanya muncul, menampakkan diri, lalu menghilang, Songko justru sering digambarkan sebagai sosok yang bisa menyerang secara langsung. Ia dikatakan dapat terbang di udara, mengintai dari ketinggian, lalu turun untuk menangkap mangsanya. Cerita tentang Songko beredar di daerah Sulawesi Utara, khususnya daerah Sangihe. Seperti banyak urban legend lainnya, asal-usul Songko tidak datang dari satu versi yang pasti. Justru, legenda ini hidup dari banyak cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Dan masing-masing versi membawa penjelasannya sendiri. Beberapa versi mengatakan bahwa sosok Songko dulunya adalah manusia yang semasa hidup menganut ilmu hitam untuk tujuan tertentu. Versi lain mengatakan bahwa Songko adalah sosok yang ingin hidup abadi. Sementara, versi yang lainnya lagi menyebut bahwa Songko adalah sosok yang menyimpan dendam yang belum selesai dan harus dibalaskan. Menurut cerita yang beredar, Songko disebut-sebut mengincar darah para gadis remaja. Tujuannya dipercaya berkaitan dengan keabadian, seolah darah tersebut menjadi bagian dari cara untuk mempertahankan kekuatannya. Dalam beberapa cerita yang beredar, Songko digambarkan memiliki penampilan yang cukup khas dan mudah dibedakan dari sosok hantu lainnya. Banyak yang menggambarkannya mirip seperti kuntilanak, dengan rambut panjang yang menjuntai ke depan hingga menutupi wajahnya. Namun, yang membedakannya adalah ia mengenakan jubah hitam panjang dan juga penutup kepala yang khas. Jari-jarinya sendiri digambarkan memiliki ukuran yang lebih besar dari tangan manusia pada umumnya. Tapi, yang membuat Songko benar-benar berbeda dari sosok hantu pada umumnya terletak bukan hanya pada penampilannya. Konon, Songko tidak sekedar menakut-nakuti. Ia bisa menangkap mangsanya secara fisik, lalu membawa korban itu terbang ke udara sebelum akhirnya dihempaskan kembali ke tanah. Karena itulah, banyak orang yang menganggap Songko sebagai salah satu sosok gaib yang bukan hanya menyeramkan, tetapi juga berbahaya. Kok, kok, kok. Suara itu dipercaya menjadi salah satu pertanda bahwa Songko sedang berada di sekitar. Bagi orang yang pernah mendengar cerita tentangnya, suara itu bukan sekedar bunyi aneh di malam hari. Itu adalah peringatan bahwa sesuatu sedang mengintai dari kegelapan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, ada kepercayaan yang mengatakan bahwa Songko takut kepada air. Karena itulah, sebagian warga percaya bahwa
Jika merasakan kehadirannya, maka air harus segera disiapkan untuk disiramkan ke arah sosok tersebut. Siraman air dipercaya bisa membuat Songko melemah, bahkan hingga membuatnya jatuh ke tanah. Salah satu kisah yang pernah diceritakan tentang kemunculan Songko datang dari pengalaman sekelompok orang pria. Pada suatu malam, beberapa orang pria tersebut sedang senggang dan memutuskan pergi memancing belut untuk mengisi waktu luangnya. Awalnya, semua terasa biasa saja. Suasananya santai, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda aneh. Sampai tiba-tiba, salah satu teman mereka yang memancing dengan jarak yang cukup jauh berlari dengan panik sambil berteriak, Kalian cepat pergi. Aku dikejar Songko. Namun, kedua temannya memilih mengabaikan peringatan itu dan tetap melanjutkan aktivitas memancingnya seperti biasa. Beberapa saat kemudian, suasana pun mulai berubah. Terdengar suara yang tidak asing bagi orang-orang yang pernah mendengar legenda tersebut. Kok, kok, kok. Suara itu terdengar jelas. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang kali terdengar dari tempat yang seolah tidak terlalu jauh dari mereka. Di saat itulah, salah satu pria tadi mulai sadar. Ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Ia perlahan membereskan alat-alat pancingnya. Tangannya mulai bergerak lebih cepat. Nafasnya mulai tidak tenang. Dan tanpa banyak bicara, ia pun meninggalkan peralatan pancingnya dan lari untuk menyelamatkan diri. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan tempat mereka memancing, sambil berlari, ia sempat menengok ke atas. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Di atas jembatan yang mereka lewati, sudah terdapat sosok Songko yang sedang menatap ke arah mereka, seolah ingin menjadikan mereka mangsanya. Beruntungnya bagi mereka, karena saat itu masih diberikan keselamatan. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan like dan share video ini. Tulis di kolom komentar kalau kalian ingin request pembahasan horor lainnya. Oh iya, jika kalian punya cerita horor yang pernah dialami dan ingin dibagikan, kirimkan cerita kalian ke email niskasara.info@gmail.com. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya.